Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertaimu, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di channel reading pembacaan secara umum, bisa rasional bisa tidak, jadi mau bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Terfokus pada sang pemilik alam semesta, karena hanya sang pemilik alam semesta yang memiliki jawaban dengan tepat dan benar. Terima kasih yang sudah klik video ini, semoga bermanfaat. Coba kamu pikirkan satu nama. Kita akan ungkap apakah dia orang baik atau tidak, atau ada pemberitahuan tentang dia yang lainnya, seperti itu. Jadi coba kamu pikirkan satu nama yang ada di pemikiran kamu, yang paling mungkin yang paling spesial di pikiran kamu, entah itu alasan benci atau alasan sayang atau alasan dendam ya, tapi yang penting fokuskan satu nama. Coba kamu pikirkan atau fokuskan ke satu nama aja ya. Kita akan ungkap sebetulnya pribadi dia itu pribadi yang seperti apa, apakah dia orang yang baik gitu. Fokus ya, apakah dia mencintai kamu, apakah dia orang baik ya, seperti itu. Kita akan buka, fokus ya. Ada debut ya tentang sesuatu yang terhubung kembali, berhubungan dengan alam semesta. Alam semesta yang menghendaki ya. Orang ini yang kamu fokuskan kalau tidak salah adalah orang atau yang pernah ada di pemikiran kamu, yaitu mungkin mantan kamu, mungkin mantan suami kamu, mungkin orang yang baru kamu gebet tapi belum sudah deket, atau belum mencapai finish tapi sudah selesai hubungan, atau orang yang memang betul-betul kamu cintai tapi sekarang lost contact gitu ya. Intinya seseorang yang sudah pernah kamu kenal, dan alam semesta mengirimkan akan kembali ke kamu karena keinginan dia juga. Yang terputus akan terhubung, yang lost contact akan berkomunikasi lagi, yang masing-masing akan menjadi satu lagi ya, yang sudah cerai akan rujuk lagi. Tentang seseorang ini, kalau tidak salah ini yang kamu fokuskan orang yang kamu cintai, yang kamu sayangi, atau seseorang yang sudah pergi dari kamu ya. Kita lihat lagi. Seseorang ini akan berkomunikasi lagi dengan kamu. Kenapa? Karena setelah kepergian atau setelah kalian mengambil sebuah keputusan untuk sudah masing-masing, dia ngerasa kesepian. Tidak bisa dibohongin bahwa perasaan itu masih ada untuk kamu. Itu mungkin semua ini kan terjadi bisa karena salah paham, mungkin karena beda prinsip, mungkin karena ego ya situ. Tapi terlihat di sini ada membuktikan atau mengatakan atau menyatakan bahwa dia akan datang kembali ya. Ini bisa terbolak-balik karena ini adalah vice versa ya, bisa terbolak-balik karena ini adalah general reading, pembacaan secara umum ya, energi ditarik secara acak. Jadi terlihatnya di sini orang ini akan menghubungi kamu karena perasaan masih ada untuk kamu diantaranya. Mungkin sudah agak lama nggak ketemu, udah lama nggak ada kabar, tetapi kamu sebetulnya memikirkan juga. Makanya aku bilang fokuskan seseorang yang memang selalu menjadi pemikiran kamu, atau fokuskan kamu yang selama ini cukup mengganggu gitu ya, seperti itu. Fokus ya, tetap pada satu nama. Jarak kalian mungkin sudah jauh ya. Ini ada yang LDRan, ada yang LDRan, kebanyakan LDRan ya, kebanyakan LDRan, tetapi akan berkomunikasi kembali. Inilah bagian dari perjalanan kehidupan atau dinamika hidup, dimana akan
terjadi kembali, akan terulang kembali. Maksudnya akan terhubung kembali, bukan terjadi akan terulang kembali, bukan, atau akan terhubung kembali, lebih tepatnya seperti itu ya. Orang ini mungkin sama kamu LDRan, dan ini ada sebagian juga yang mengenal atau kalian bertemu itu melalui medsos atau sosmed atau internet, seperti itu ya. LDRan kebanyakan 75% LDRan ya. Jadi mungkin kalian sudah masing-masing, tetapi kamu masih juga memikirkan ternyata hal itu sama dia lakukan, karena energi kamu terkirim ya. Jadi tarik menarik yang akhirnya ya, satu orang yang kamu pikirkan ini akan kembali atau akan datang kembali ya untuk kamu, dia akan menghubungi kamu lagi ya, karena dia ngerasa setelah kalian mengambil sebuah masing-masing atau mengambil keputusan untuk menyudahi hubungan, atau memang dia sengaja meninggalkan kamu ya, bukan ghosting tapi memang meninggalkan karena sesuatu hal dan kemudian tidak ada kabar ya, tetapi kamu masih memikirkan dia. Di sini ternyata sama, dia juga masih ingin berkomunikasi dengan kamu. Yang sekarang letaknya lebih tepatnya ke LDRan. Ada juga yang sebagian memang dari awal LDRan tapi gak ada kabar gitu, atau ada perubahan yang kamu sendiri juga membuat bingung kenapa gitu, gak ada kabar, tiba-tiba dia berubah, atau yang biasanya dia aktif intens jadi enggak, kayak gitu ya. Dan dia akan melakukan sebuah tindakan gercep gitu, nggak lama, ini akan segera terjadi pertemuannya ya, akan segera terjadi pertemuannya ya. Coba kamu pikirkan satu nama yang memang betul-betul ada di pikiran kamu atau kepikiran terus seperti itu ya, seperti itu. Semua nanti akan dimulai dari titik nol. Mungkin akan ya dimulai dari titik nol lagi. Udah lama gitu ya, udah lama nggak bertemu, atau udah lama lost contact, atau udah lama nggak ada kabar, kemudian akan memulai lagi sebuah hubungan. Di sini akan terjadi ya, seperti itu. Dan ini kamu mungkin nggak nyangka ya, kalau seseorang ini sebetulnya masih bertahan untuk kamu gitu, selalu mempertahankan hubungan ini. Cuman ya alasannya itu yang nggak masuk akal gitu buat kamu mungkin ya. Tiba-tiba menghilang, atau tiba-tiba nggak ada kabar, tiba-tiba lost contact, tiba-tiba ingin menyudahi hubungan, atau dan lain sebagainya. Tetapi dia sebetulnya masih bertahan perasaannya ke kamu, masih mempertahankan hubungan ini. Kalau kalian berkomitmen gitu sebagai pasangan gitu, suami istri gitu, dia tetap bertahan untuk kamu, karena dia nggak ada yang lain, terlihatnya seperti itu ya, nggak ada yang lain itu. Dan dia untuk melakukan hal ini memang betul sudah mempertimbangkan. Bagaimana kita akan lihat apakah dia orang baik gitu. Jadi kamu bisa mengambil sebuah keputusan, seandainya memang betul-betul dia kembali itu, apakah kamu akan menerimanya kembali atau memang akan meninggalkan sudah. Walaupun cukup tahu gitu ya, setelah menonton video ini cukup tahu bahwa ya lebih baik meninggalkan gitu. Tetapi berarti jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan atau Allah atau alam, pemilik alam semesta ya, karena kemudian menyerahkan ya, karena yang terbaik adalah kuasanya ya. Itu kemandirian, ambisi yang harus diperkuat, jangan melemah ya hanya karena hal yang tak bermutu. Ini yang harus kamu lakukan. Seandainya kamu masih ada di pemikiran dia, atau kamu masih memikirkan dia, kamu lihat dulu siapa dia ya. Apakah kamu memang dengan kedatangannya ini kamu harus menerima atau tidak. Jangan sampai sesuatu yang membuat kamu terluka itu terulang kembali. Jadi jangan melemah ya. Kemandirian itu harus menjadi sebuah prinsip bagi kamu ya.
mandirian lah ya, kemandirian, ambisi yang harus diperkuat. Jangan melemah ya hanya karena hal-hal yang tidak bermutu ya. Alih-alih ngajak baikan, alih-alih manis-manis, alih-alih ternyata itu hanya sesaat yang kemudian akan mengulang peristiwa yang masa lalu yang sebetulnya notabene hati kamu masih terluka seperti itu. Jadi itu seperti hal-hal yang gak bermutu. Jadi kamu harus punya prinsip ya tentang sebuah kemandirian yang harus dikuat ya, karena selama ini kan tanpa dia juga bisa kayak gitu aja ya. Percaya diri itu diperlukan ya, percaya diri itu diperlukan karena tanpa percaya diri akan sulit untuk berhasil gitu loh. Yakin aja terhadap diri sendiri ya, bahwa kamu mampu gitu ya. Tapi kembali kamu pertimbangkan juga ya untuk bisa menerima atau tidaknya orang ini gitu ya. Orang ini pelin-pelan Des, enggak pelin-pelan, mungkin ada alasan yang lebih kuat kenapa hubungan ini bisa terpisah, kenapa hubungan ini bisa lost contact, kenapa hubungan ini bisa tidak ada komunikasi lagi. Karena apa? Ada sesuatu itu pasti ada alasannya. Mungkin waktu itu dia jenuh sama kamu, mungkin dia bosan dengan hubungan ini yang monoton ya, yang monoton itu begitu aja, yang ada perubahan sama sekali ya, yang membuat jenuh, bisa jadi gitu loh. Atau mungkin ada sesuatu yang di belakang dia itu yang membuat dia harus meninggalkan hubungan ini. Seperti misalkan egonya yang terlalu tinggi. Karena dalam hubungan itu kan biasanya nggak semulus seperti kita ngomong, seperti Gondes ngomong kayak gini, enggak ya. Pasti ada sandungannya ya, namanya kehidupan. Bersatunya dua kepala yang berbeda jenis itu pasti akan terjadi yang disebut namanya slack ya kan, seperti itu. Tapi dia memilih untuk pergi gitu ya, atau ini sebaliknya, karena ini adalah vice versa. Kalau kamu ingin detail pure energi kamu, silahkan personal reading ya. Coba kamu pikirkan satu nama ya, kita akan ungkap apakah dia orang baik atau tidak. Jadi kamu untuk ini nanti bisa mengambil keputusan selain kamu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkah apapun ya, dalam mengambil keputusan kemudian menyerahkan. Tetapi semoga ini bisa menjadi clue untuk kamu lebih memperkuat apa yang menjadi keinginan kamu, seperti itu. Bukan bermaksud sombong atau kepedean ya, tapi percaya diri itu memang diperlukan. Percaya diri itu perlu diperlukan gitu. Selama dalam konteks itu positif ya, melakukan sesuatu hal yang positif, itu kamu boleh percaya diri gitu. Kalau cuma melakukan sesuatu hal yang ibaratnya menyek gitu ya, cuma untuk sebuah kesombongan gitu, apa yang dibanggakan ya kan, nggak ada gitu loh. Ibaratnya negatif gitu loh, untuk sesuatu hal, untuk menginginkan sesuatu hal ya, terus kamu melakukan sebuah kesombongan gitu, itu nol ya, nilainya nol. Tapi beda dengan bukan bermaksud sombong. Semua ini kamu lakukan bukan untuk bermaksud sombong. Percaya diri itu bukan maksud sombong ya, itu untuk memupuk energi kita, untuk membangkitkan energi positif kita, agar kita merasa enjoy atau kita ngelakuin sesuatu itu totalitas, bukan karena kemauan orang lain, tetapi memang bangkit dari diri kita sendiri gitu loh ya. Jadi bukan sesuatu hal yang sombong, itu kepedean, itu bukan. Itu sulit loh, memupuk untuk percaya diri itu sulit loh. Beda ya, yang percaya diri bukan karena sebetulnya bukan percaya diri, tapi justru seperti kayak narsis gitu ya, merasa paling gitu, sudah bisa gitu. Sebetulnya masih butuh bantuan orang itu. Itu namanya menyek kalau aku bilang ya, menyek ya kan. Cinta memang tidak harus memiliki, tapi seseorang sangat sedih jikalau tidak bisa saling memiliki. Sebetulnya itu sih
Itu kan cuma kata-kata bijaksana aja untuk menghibur kita agar kita tidak terlalu lemah gitu, bahwa cinta itu tidak harus untuk bisa, agar kita bisa menerima perpisahan itu. Tapi sebetulnya ya enggak sih, buat apa kita buang waktu, buang monet ya, buat buang finansial, buat waktu, tenaga, kalau cuma untuk berserah diri, kecuali memang ada alasan itu, ya kan. Mendingan kita cari yang pasti-pasti aja. Nggak pasti ngapain, ya kan. Ya, akan ada kelimpahan dan kemakmuran asal kamu berada di jalur yang tepat untuk mencapai sebuah stabilitas dan kesuksesan, ya, baik cinta ataupun finansial. Percaya diri, ya, semangat, energi positif, itu akan membangkitkan sebuah keberanian untuk mencapai sebuah jalur yang benar, ya, seperti itu. Nggak usah merasa minder. Kalau memang harus menerima dia, ya diterima, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak, ya sudahlah, ya, seperti itu. Buat apa gitu loh menjalin hubungan kalau cuma untuk saling ya membuat beban, ibaratnya kan seperti itu, ya kan. Mikirin gitu, tapi dia mikirin apa enggak gitu. Kamu nangis mikirin dia, kenapa dia pergi, ya, dia nangis enggak buat kamu gitu loh. Harus berani. Selama kamu masih ada di jalur yang tepat, ya, akan ada kelimpahan, ya. Yang tepat itu mestinya kamu mengerti porsinya, jalur yang tepat itu seperti apa, ya. Dan untuk mencapai stabilitas, kamu harus menstabilitaskan diri kamu sendiri untuk mencapai sebuah kesuksesan, ya, seperti itu. Jangan melemah. Hanya seseorang, hanya satu orang yang notabene dia tuh mengabaikan kamu, ibaratnya kan seperti ini. Dia kan kamu memikirkan dia, kenapa dia nggak gini, kenapa dia nggak begitu, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, ya, seperti itu. Kamu harus tegas sama diri kamu sendiri, bukan sebuah kejahatan, ya, tetapi memang untuk menjadikan diri kamu untuk bisa menentukan sikap gitu. Coba kamu pikirkan satu nama, ya, kita akan ungkap apakah dia orang yang baik. Seandainya kamu harus kembali, apakah dia memang tepat, ya. Ini ada yang memang sudah belum selesai, ya, belum sampai ke perceraian, tetapi ada juga yang sudah ke perceraian tapi akan merujuk. Terus ada juga yang lost contact, ya, ada yang memang betul-betul masing-masing, ya, atau memang betul-betul sudah nggak ada kabar gitu. Dan dia saat ini, di tebaran ini, dia ingin orang lama ini kembali sama kamu karena sesuatu hal, dan dia sudah mempertimbangkan, ya, bahkan dia sudah menjalani, saat ini sudah dia melangkah ke arah kamu, ya, karena dia sudah mempertimbangkan dan dia masih bertahan gitu. Orang ini tuh sebetulnya tuh masih ragu-ragu, ya, punya pribadi yang ragu-ragu, punya sifat yang nggak konsisten gitu, ya, nggak, lebih tepatnya sering nggak menepati janji gitu. Jadi nggak konsisten. Alih-alih apa itu alasannya? Ya karena memang orang ini punya karakter seperti itu, seperti anak kecil gitu. Mungkin usia boleh banyak, ya, tapi kedewasaan belum ada. Masih kayak orang yang pelin-pelan, udah yang sebentar bilang A, sebentar bilang B, kayak gitu. Ya, ini sangat membuat capek loh orang kayak gini, pusing, membuat pusing, ya, karena dia nggak punya prinsip gitu, ya. Di sini orangnya merindukan kamu, ya, mungkin dia secara finansial ada, tetapi orang ini karena suka, bisa dibilang pelin-pelan, ya, dengan apa yang dia omongin gitu, itu dia tuh orangnya tuh pelin-pelan gitu, nggak langsung apa ya namanya pakem, ya udah, itu enggak.
Jadi mungkin hari ini bilang A, nanti seminggu kemudian udah lupa, atau mungkin saat ini dia bilang B tapi sebulan lagi udah lupa, kayak gitu. Jadi ini hubungan itu kayak melelahkan sekali gitu loh. Orang ini begini karakternya, ya, seperti ini. Makanya nggak tanya kalau dia meninggalkan. Tapi segala sesuatu tuh kan ngerasa kehilangan itu kan setelah salah satu pergi gitu ya. Dan ini entah kamu entah dia yang mengambil keputusan untuk meninggalkan. Tetapi sepertinya kamu yang ditinggalkan, tapi kamu sendiri kebingungan karena kamu ngerasa nggak melakukan sesuatu hal yang salah, seperti itu ya. Saat ini dia galau, dan orangnya tuh seperti cepet galau gitu loh ya. Kemudian juga kalau lagi mood gitu ya, seperti air yang jernih gitu, segar diminum gitu. Tetapi kalau lagi nggak mood ya udah menakutkan gitu. Emosinya tuh meledak gitu, emosinya gitu. Orang ini mood-moodan ya. Kemudian gitu, kemudian emosionalnya tinggi ya, gitu. Dan ini sudah lama sekali ya, sifat ini sudah lama gitu. Nah sekarang aku tanya, kenapa kamu masih memikirkan dia? Cinta Des. Oh, kalau orang udah bicara tentang perasaan cinta itu udah main hati ya, sulit ya, sulit sekali. Sudah nggak ada kakak beradik. Ya, dia sebetulnya tipe yang setia, cuman emosional, emosian. Dan dia introvert. Introvert itu orang yang pulang kerja masuk kamar udah seputarnya cuma musik atau duduk termenung, atau dengan kesibukannya yang dia tidak banyak melihat dunia luar gitu, lebih ke introvert. Jadi lebih ke egois ya, orang kayak gini tuh egoisnya gede tapi egoisnya juga kayak gitu. Jadi kalau kamu bertanya apakah sebaiknya bagaimana, apakah dia orang baik, manusia itu pada dasarnya orang baik ya. Jadi kalau kamu benci sama seseorang itu jangan benci orangnya gitu loh, tapi bencilah sifatnya gitu ya, ya gitu. Karena semuanya itu orang kan baik gitu, tapi orang ini memang kalau cool iya, cuek iya, terus di sini ini terlihat introvert ya. Introvertnya bukan introvert yang X ya. Introvert itu kan ada dua, introvert X dan in gitu ya. Dari in ya, introvert yang lebih ke diri sendiri, malu ya Des, malu juga bisa karena malu. Tapi karena selama ini kalau bersama kamu kan dia bisa ibaratnya menampakkan ini loh aku gitu, tetapi ya sebetulnya dia nggak bisa ya gitu. Dia lebih mendahului ini keluarganya daripada pasangannya, daripada keluarganya itu termasuk saudaranya, orang tuanya gitu. Dia didahulukan daripada mendahulukan pasangan, atau ibaratnya kalau sudah menikah ya rumah tangganya sendiri ya gitu. Jadi masih memang sifatnya seperti ini gitu ya, seperti ini. Tapi setia Des, iya setia. Dan kalau kamu berbuat kesalahan sama orang ini ya, jangan tanya kamu bakal ditegur atau dia, kecuali kamu bisa meyakinkan kembali bahwa maksudnya kamu tuh tidak seperti ini gitu. Ya, setia. Tipe yang bertanggung jawab, iya bertanggung jawab, tapi yaitu otoritas. Orangnya lebih ke otoritas. Ya, gitu. Melelahkan. Ya melelahkan. Ya, melelahkan sekali. Mungkin bisa jadi kamu nggak mampu nggak mampu untuk bertahan, tetapi kamu cinta karena memang pesona dia tinggi gitu loh. Dia itu pesonanya tinggi gitu, kalau bisa bikin orang baper gitu ya. Seperti itu pertumbuhan spiritual yang akan terjadi padamu ya, tentang keharmonisan hubungan dan keuangan dan lain sebagainya. Akan ada pertumbuhan spiritual ya yang akan terjadi pada kamu, yaitu tentang keharmonisan hubungan dan keuangan ya.
kamu lebih melibatkan spiritual kamu ya, daripada untuk bertengkar atau berantem. Itu kamu lebih menyerah gitu. Karena apa? Kamu punya dasar atau pertumbuhan spiritual kamu semakin kuat seperti itu, yang membuat kamu menjadi mampu untuk bisa mengambil sebuah keputusan supaya menjadi lebih baik hubungan itu bagaimana gitu ya, terutama tentang keuangan, karena kamu tipe orang yang mandiri ya, bukan tipe orang yang menggantungkan pasangan, yang menggantungkan ke pasangan itu ya. Dan ini akan berjalannya waktu akan ada pertumbuhan menjadi lebih baik tentang spiritual kamu. Percaya pada alam semesta, apapun yang terjadi biarkan suara hatimu ya menjadi pemandunya. Dengarkan isi hati kamu ya, apapun yang terjadi jangan melemah ya. Isi hati kamu itu adalah intuisi hati kamu. Intuisi hati itu apa sih, Des? Intuisi hati itu adalah keilahian ya, bisikan ilahi ya, kata hati jujur gitu ya. Perubahan ada di depan mata. Untuk tetap positive thinking, ikuti intuisimu ya, dan percaya pada alam semesta ya. Ya, untuk mengambil keputusan pun begitu ya, jangan melemah gitu. Walaupun cinta, Des, iya, cinta kalau cuman berderai air mata buat apa? Cinta itu adalah miliknya dua insan manusia yang berbeda ke jenis kelamin, tetapi untuk berbahagia gitu ya. Kalau sebentar baik, sebentar nggak baik, sebentar baik, sebentar nggak baik, itu namanya hubungan toksik. Banyak mencurahkan air mata ya, banyak menguras energi kita. Jadi kamu di hubungan mana gitu loh ya, kamu bisa mengerti ya, bisa merasakan gitu. Yang sesama ya, yang misalkan cinta itu anugerah kan, cinta itu. Tapi kalau di dalamnya itu cuma ada kekecewaan, ada saling menghujat, ada saling menjelekkan ya, saling berebut tanggung jawab, bagus. Tapi kalau saling melempar tanggung jawab, kamu harus berpikir ulang dengan orang seperti ini. Perlu pemulihan, keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan. Hubungan bertambah baik atau membaik. Yang lajang akan berharap ya bertemu belahan jiwa seperti itu. Ini kalau yang memang kamu ketemu lajang gitu ya, dia ingin bersama kamu, tapi keadaannya seperti ini, dia punya sifat yang memang mungkin akan membuat kamu lelah gitu. Dan juga kalau yang single parent sama aja ya. Terus kalau yang sudah suami istri atau bercerai atau sudah saling berjauhan ya, dia berharap akan membaik. Tetapi namanya sebuah hubungan ya, kalau baik itu nggak bakal jadi mantan gitu loh, atau tidak akan saling meninggalkan atau saling memojokkan gitu ya. Intinya kalau aku lebih boleh kasih tahu bahwa hubungan ini adalah hubungan toksik, apapun alasannya dia kembali ke sama kamu untuk perbaikan ya. Tapi nanti endingnya akan terulang kembali, karena hubungan ini termasuk hubungan toksik. Karena orangnya sendiri kemudian emosionalan dan galauan ya, lebih galauan. Terus dia pelin-pelan gitu loh, sering ragu-ragu, sebentar bilang A, sebentar bilang B, sebentar bilang A, sebentar bilang B. Melelahkan sekali hubungan seperti ini ya. Jadi kamu, semoga ini bisa menjadi pandangan kamu ya. Dia akan datang, orang lama ya, orang yang kamu pikirkan akan datang. Nah, akan datang kembali sama kamu dengan membawa segala pertimbangan dan segala upaya kata ya di sini, karena dia masih bertahan perasaannya ke kamu gitu ya. Di sini terlihat ada energi
Libra ya, pelin-pelan ya. Ada energi Libra kuat sekali ya. Kemudian ada energi Capricorn, cool ya. Ada energi Capricorn. Juga di sini ada energi Cancer ya. Yang mudian ya. Kemudian di sini juga terlihat ada energi Virgo. Ada energi Virgo, Cancer kuat sekali, dan Aries ya. Aries juga kuat sekali. Ditambahkan di sini ada energi diperkuat dengan energi Libra yang sangat dominan. Gitu. Kalau Agnes berbicara tentang energi atau zodiak ini, inilah elemen yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Ya, terlihat dari ada elemen air, ada elemen api, ada elemen tanah, ya. Gitu. 3 elemen tercurah di tebaran kartu ini. Jangan pernah jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkah hidup apapun itu. Kemudian menyerahkan, ya, seperti itu. Dan gunakan intuisi hati kamu. Intuisi hati itu apa sih, Des? Bimbingan ilahi. Ini untuk kamu tentang healing energi, tentang sebuah energi ya, tentang sebuah energi di mana nanti pun akan ada penyembuhan seandainya kamu meninggalkan hubungan ini atau mengambil sebuah keputusan untuk sudahlah gitu ya. Itu yang terbaik, akan ada penyembuhan buat kamu ya, pelan. Kita akan melihat ada self love, itu mencintai diri sendiri. Lebih baik seperti itu, dari diri kita sendiri mencintai. Kamu sudah berkorban banyak, kamu sudah mencurahkan segala perasaan untuk dia, sampai kamu lupa terhadap diri kamu sendiri gitu loh. Untuk mencintai diri kamu sendiri itu lupa. Kenapa? Karena kamu saking mencintai dia gitu. Itu tidak bagus sebetulnya. Dimulailah dari diri kamu sendiri. Kalau kamu akhirnya sakit gitu, bagaimana kamu mencintai orang lain gitu loh. Ya, bagaimana kamu bisa mencintai orang yang kamu suka? Dimulai dari mencintai diri kamu sendiri ya, nanti akan ada penyembuhan ya setelah terjadi semua ini ya, seperti itu. Ada yang disebut dengan it's all good, dan semua nanti akan baik-baik saja kok, nggak ada yang terguncang. Ya kan, lagian juga kan karena memang sudah udah lama gitu, sudah mungkin nanti kalaupun balikan sudah hambar ya kan, atau malah meledak-ledak. Sepertinya tidak, di sini menyampaikan tidak, ya akan baik-baik saja ya. Ada yang memang baik-baik saja, kapasitas cintanya masih sama, baik-baik saja, mungkin karena itu kehendaknya. Makanya kamu jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan ya, untuk mengambil keputusan, karena kuasanya itu dia ada darah gitu loh. Hari ini dia benci sama kamu, hari ini menghilang, tiba-tiba datang ya dengan sekepok dengan sekarung berlian membuktikan bahwa dia masih cinta sama kamu. Itu semua kan ada yang ibaratnya membuat skenario gitu, rutenya itu ada gitu, sudah ada yang memang harus seperti itu. Tapi ada juga yang sudah lama nggak ketemu, menghilang, begitu ketemu cuman sebentar doang, habis itu menghilang lagi. Itu semau gue itu, kayak gitu buang aja sih, bikin hati nggak tenang. Ada honoring your energy ya, untuk saling ya menghormati ya, untuk saling memuliakan hubungan. Jangan semau gue gitu loh. Lu kagak bisa hidup tanpa gue kata siapa gitu. Sampai kayak berprinsip bahwa kamu nggak bisa hidup tanpa aku, salah gitu loh. Jangan belagu gitu ya. Kehidupan itu kan terus berjalan. Kamu sebaik apa sih? Nah gitu. Apakah kamu sudah mampu membahagiakan? Nah gitu aja sih. Mundur ya. Ini kamu dibilang disarankan untuk mundur saja. Retreat ya, ada retreat, mundur saja, jangan berulang untuk memikirkan ya kepastian.
sekalipun dia baik, pastikan dulu, ya, karena dia punya sifat clean plan. Mungkin kayak apa ya, kayak hangat-hangat tai ayam gitu. Kalau lagi baik ya baik, tapi setelah itu melukainya tuh lebih 2 kali lipat gitu. Itu kan pribadi yang nggak bagus kan, seperti itu. Oke saya sahabat semua, bisa menjadi sebuah pandangan antisipasi tentang seseorang yang kamu pikirkan. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Tetapi kalau kamu sudah merasa ini adalah energi kamu, semoga bermanfaat untuk kedepannya, ya. Kita akan lihat pesan untuk kamu versi aku, ya, versi Bondes. Banyak pesan di readingan hari ini untuk kamu. Mungkin lagi bingung, ya. Hubungan horizontal, hubungan kamu dengan dia itu ya layaknya cuma hubungan manusia dengan manusia, ya. Jangan terlalu apa ya, lebih fokus boleh sih, tapi jangan terlalu dijadikan beban. Kemudian kenapa kamu curiga? Ya, nggak usah dicurigai sih, ya, baik-baik aja sih, positive thinking. Kalau overthinking kamu jadinya malah ini membebani diri kamu, merasa curiga, merasa jangan. Jadi pemikiran kita itu kayak ada benalunya gitu, ya. Santai aja sih gitu, nggak usah curiga. Pesannya kemudian dijauhi dia, ya. Orang seperti ini kalau aku ya mending jauhin sih. Ya tetap baik, kita tetap baik gitu, tetap baik, ya. Kita nggak boleh membenci orang, tetap baik, tapi tetap ada batasan gitu aja, ya. Allah menyertaimu. Kemudian pesan terakhir, dia diam-diam mencintai kamu, ya. Apapun itu alasan mencintai, ya boleh-boleh aja, cintakan hak dia itu, ya. Jadi semoga ini bisa menjadi kamu mempertimbangkan, ya, yang terbaik untuk langkah kedepannya bersama orang ini, mau lanjut atau tidak, ya. Itu adalah ada di tangan kamu, karena kamu yang merasakan, kamu yang menjalani. Dan ini adalah prediksi sebagai bentuk gambaran aja, clue saja, bahwa harus seperti ini loh orangnya, dan kamu harus mengambil hal seperti ini loh untuk menyelesaikan masalah atau mengambil sebuah keputusan, dan kembali menyerahkan pada Sang Pemilik alam semesta dan menyerahkannya. Kemudian semua berdamailah dengan segala hal yang nggak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari kesemuanya. Tetap jadi orang baik, tetap berjalan di jalur kebenaran, ya. Tidak usah harus diakuin bahwa kamu itu seperti apa, itu nggak usah perlu pengakuan untuk pribadi kamu. Biar jalannya waktu nanti yang akan menjawab, berjalannya waktu yang akan menjawab. Tetap jadi diri kamu sendiri, berdoa yang terbaik, ya, dan yang pasti positive thinking pada rencana, karena Allah itu Maha Dahsyat, memiliki rencana yang tiada tara, tiada banding. Yang terbaik untuk Allah pasti baik untuk kamu, tapi yang baik untuk kamu belum tentu baik bagi Allah. Seperti itu, ya. Hendaknya ini bisa menjadi sebuah pembelajaran. Kalau kamu nggak ada di ranah ini, ambil pembelajaran, ya, ambil pembelajaran, ya, tentang hubungan, karena ini ada banyak sesuatu yang manfaat yang akan kamu bisa ambil dari readingan kali ini, ya. Oke, sahabat Goddess, semoga ini bisa bermanfaat. Oh ya, yang mau reading silahkan reading, terbuka 24 jam, ya, dan akan selalu dilayani dengan cepat, insya Allah, amin. Oke, ya, ada tetap semangat, ada apapun yang menjadi sebuah problem, selesaikan, jangan ditunda, ya. Ada masalah besar, perkecil, setelah kecil selesaikan, biar nggak menunda-nunda menjadi sebuah bom waktu gitu. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.